Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda semua dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terlihat dan tercium aroma-aroma calon bidadari surganya. Aroma-aromanya mulai tercium, minyak angin, balsam. Beda ya. Masker. Baik, kita sama aja langsung jamannya hadir sudah ada dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Palembang, Majelis Taklim Al Ansor Saira Serang, Majelis Taklim Al Karim Rashid Indonesia Lampung, Majelis Taklim Al Furqon Taman Sari Tasikmalaya, Majelis Taklim Al Fatih Pematang Serang Banten, Majelis Taklim Al Ikhlas Cilegon. Lebih kompak, lebih keras kalau baru bilang Jalan Dakwah BTV, jamaah bilang meraih berkah menuju jannah. Siap? Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Bu, Bu, iya duduk gitu ya. Kayak serigala di bulan purnama gitu loh Bu. Au. Ketika kita mengetahui aib pasangan kita sendiri, maka ini jadi catatan nih. Ketika kita mengetahui aib pasangan kita sendiri, maka apa Bu? Makanya diam, maka sabar. Ceritakan. Kita hanya punya dua pilihan, yaitu mengumbar atau nutup ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang pilihan yang kedua, yaitu menutupi. Kenapa? Jelas Allah menyukai pilihan yang kedua, karena Allah sudah menutupi aib-aib kita. Kalau Allah menutup aib kita, kenapa mesti kita bongkar-bongkar ya Bu ya? Nah inilah ya yang mau dibahas oleh Hilman dalam Diam Kuslimuti Aibnya. Sebab melindungi aib suami adalah cara mengejar ridho Allah. Langsung saja Bu, kita dengarkan tausiah bersama AA Hilman. Silakan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bunda, setiap bunda saat menjadi istri pasti ingin jadi istri yang baik. Iya apa iya? Kata Nabi SAW, ada 4 ciri istri yang baik. Yang pertama, istri yang baik itu adalah istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Bunda yang hadir di sini, masya Allah, cantik semua. Amin. Di rumah begini enggak? AA berharap cantiknya bunda di masjid ini, di rumah pun cantiknya seperti ini. Insya Allah. Yang kedua, istri yang baik itu adalah istri yang ketika diperintah taat sama suaminya.
Lihat ini wajah-wajah yang taat sama suaminya. Tergantung tanggal bulannya. Yang ketiga, istri yang baik adalah istri yang ketika diberi pandai berterima kasih kepada suaminya. Lihat ini ibu, istri yang jarang mengeluh. Bukan jarang tapi sering. Insya Allah enggak. Dan yang keempat, istri yang baik adalah istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga kehormatannya. Betul? Di antara sikap istri yang baik, salah satunya adalah pandai menjaga kehormatan suaminya, pandai menutupi kekurangan suaminya. Karena bagaimanapun di rumah tangga pasangan kita adalah pakaian untuk kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Suami adalah pakaian kita dan kita sebagai istri adalah pakaian untuk suami kita. Betul? Gimana pun adanya suami kita, itu adalah suami kita. Gitu-gitu juga suami kita. Gitu-gitu juga suami kita. Betul? Maka lebihnya suami, kurangnya suami, baiknya suami, buruknya suami, itu suami kita. Betul? Cakepnya suami, apanya? Biasanya suami, kayaknya suami, terus cukupnya suami, itu mereka siapa? Suami kita. Maka istri yang baik, istri yang pandai menutupi kekurangan suaminya. Betul? Allah as-sittir, Allah yang maha menutup. Allah itu suka kepada hambanya yang pandai menutupi aibnya. Betul? Allah mencintai hambanya yang pandai mencari kebaikan di balik kekurangan yang didapatkannya. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Betul? Sok tanya, suami punya kelebihan tidak? Suami punya kekurangan? Lebih banyak kelebihan atau kekurangan? Mohon maaf, suami itu lebih banyak kelebihannya, tapi kadang kelebihannya ketutup karena bunda lebih pandai melihat kekurangannya. Iya apa iya? Padahal harusnya istri yang baik, istri yang bisa melihat kelebihan pasangannya dan dia pelan-pelan menutupi kekurangan pasangannya. Bu, siapa di sini yang kalau suaminya bulanannya ngasih kelebihan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti tidak pandai melihat kelebihan suami berarti. Karena selalu kekurangan. Baik, sekarang siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa mau sayang? Enggak, kan ibu udah punya suami, jangan mau saya dong bu ya. Silakan ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ai Musbihah dari Majelis Taklim Al-Furqon, Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya. Tepuk tangan untuk orang Tasik. Ibu siapa bu? Maaf. Ibu siapa? Ibu Ai Musbihah. Ibu Aimu. Ibu Ai. Panggilannya Ibu Ai. Iya. Bu Ai. Ya. Silakan Bu Ai. Siapa? Iya.
mau curhat Pak A. Iya, Pak AA. Tapi sebelumnya mau curhat dulu tentang teman saya. Iya, Bunda. Teman Ibu Ai. Saya punya teman kebetulan perempuan, sudah punya suami dan suaminya itu pekerja di pabrik. Gajinya kecil. Nah, dari itu istrinya itu teman saya siap untuk membantu perekonomian suaminya sehingga harus bekerja. Yang saya sesalkan suaminya itu punya tabiat yang jelek. Bagaimana jeleknya itu? Terkadang walaupun dia punya gaji kecil, dia sering datang ke kafe-kafe membawa perempuan-perempuan yang seksi, yang tidak karu-karuan. Kalau kata orang Sunda mah yang bodinya bohai. Kayak gini enggak? Iya. Depannya maju, belakangnya mundur ya Bu ya. Iya. Untuk itu saya pingin tahu dan curiga, mulai bertanya kepada teman saya itu. Sedangkan dia itu sering memposting dengan teman-temannya yang tadi diceritakan itu. Tetapi istrinya sendiri dia tidak pernah gajak jalan ataupun kemana-mana. Istrinya nggak pernah diajak jalan. Iya. Duduk aja di rumah. Nggak tahu kerja aja di rumah mungkin. Ke kamar mandi juga nggak jalan. Nggak tahu. Ya masalahnya kan yang dibawa ke kafe-kafe itu yang bohai. Iya. Suatu saat sementara istrinya nggak bohai. Nggak tahu ya. Mungkin kata dia itu nggak bohai, tapi kata saya mah itu cantik sekali gitu. Karena dia anggun pakai kerudung gitu. Masya Allah, iya. Mungkin suaminya suka yang di luar. Suruh keluar aja kalau suka. Iya. Kalau suka di luar. Ya, selanjutnya pernah suatu saat saya ke rumahnya. Di rumahnya melihat teman saya itu badannya atau di tangannya tuh lebam-lebam dan luka-luka. Terus saya tanya, kenapa teman saya sampai gak gini? Dia itu bungkam 1000 bahasa, tidak pernah bercerita tentang apa yang dialaminya. Kalaupun saya tanya, dia ceritanya ada musibah lagi kerja katanya. Jatuh atau apa? Iya, gitu. atau apa. Seolah-olah gitu. melindungi yang sesungguhnya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, seandainya saya mendesak bertanya kepada teman saya tentang kejadian itu atau tentang suaminya, itu termasukkah membuat terbuka aib suaminya apa gimana? Khawatir ada sesuatu yang tidak baik di situ ya. Iya. Anggap saja terkhawatir istrinya mengalami KDRT lah gitu. Iya, betul ingin melindungi sekali. supaya tidak dialami lagi Iya, kan. iya. Tapi takutnya jadi membuka aib suaminya orang. Takutnya gitu. sedangkan saya kan pinginnya menyelamatkan rumah tangga dia sehingga selamat sampai samawa, sakinah mawaddah warohmah. Mungkin itu saya sampaikan, berdayung sampan ke tanah Resik. Hanya sekian dari orang Tasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih dibawa ke Gresik. Cakep. Terima kasih orang Tasik. Silakan. Bunda. Kalau Bunda nanya sama orang yang bersangkutan tentang sesuatu yang ingin Bunda mendapatkan keterangan yang benar, maka itu bukan membuka aib. Itu namanya tabayun, klarifikasi. Memastikan jawabannya untuk menemukan kebenaran. Jadi ada di antara yang diperbolehkan, salah satunya yang tadi nanya sama orang yang bersangkutan, kok aku lihat kamu kayaknya lebam-lebam. Bunda tanya, izin, apakah suamimu itu KDRT? Boleh nggak nanya begitu? Boleh. Khawatirnya si ibu ini
tidak punya ruang untuk bercerita, ujungnya dipendam, jadi sakit, malah mendatangkan kemadorotan. Yang tidak boleh, ketika ibu tahu teman ibu di KDRT, ibu cerita ke yang lain. Ece, Iya Neng. Ece tahu nggak? Si ibu itu teh suka lebam-lebam. Temennya Bu Ai? Oh, Jangan-jangan dipukul Bu Ai. ya. Nah, yang nggak boleh, ibu ketika udah tahu dia di KDRT, ibu ceritakan ke yang lain kelakuan suami teman ibu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ibu cuma nanya, memastikan, dan meminta jawaban untuk menunjukkan kebenaran, itu diperbolehkan. Jelas? Dan yang kedua, catatannya begini. Kadang perempuan itu, kalau ada sesuatu, susah diungkapkan. Betul nggak? Seringnya dipendam. Nah, dipendam itu yang kemudian nanti jadi penyakit. Makanya izin, bunda harus punya ruang untuk bercerita. Tapi ceritanya kudus sama orang yang benar. Kita mah kadang sering salah cerita teh sama orang yang salah. Kan ada ya, cerita sama tukang sayur. Sambil belanja. Lagi belanja, kan Saya tukang sayur nih. tukang sayur. Yur. Bang, sayur. Abis Neng. Biar gak cerita. Iya. Iya, beli apa Neng? Bang, sayur. Iya, apa? Bang, aku tuh mau cerita. Belinya apa nih, beli sayur apa? Enggak penting sayur yang mana. Ada ibu-ibu satu dengerin. Nah, mulai. Ibu satu, sayur juga denger. Iya. Cerita di situ, itu yang nggak boleh. Nih, ibu lagi cerita, nggak beli sayur, mau cerita doang sama saya. Iya. Masalahnya pada lebam-lebam. Nah. Saya tanya kenapa? Enggak, lagi masak sayur asem kena cipratan minyak. Oh iya. Saya bilang begitu kan, tadi kan Bu ya. Iya. Oh, padahal mah digebukin lakinya Bu. Iya. Nah, takutnya begini. Kan banyak tukang sayur yang kayak begini. Iya kan? Jadi jangan salah bercerita. Cerita boleh tapi sama orang yang tepat. Quran mengajarkan fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Nanya, curhat, cerita sama orang yang ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Maka disitulah kita menemukan jawaban. Boleh bercerita asalkan dengan orang yang tepat, bukan dengan orang yang salah. Tepuk tangan buat Ibu Ani. Itu namanya tabayun, berarti diperbolehkan untuk mencari kebenaran, jawaban yang benar maksudnya seperti itu ya. Oke Bu Ai? Ya, oke. Terima kasih, semoga teman Ibu baik-baik saja ya. Amin amin. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi, masih akan membahas tentang menyelimuti aib di saat diam. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.